Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 dalam program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube Bumi Maranatha Paslatan. Hari ini, mari kita fokuskan untuk lagi beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau beri bagi kami. Di hari ini pun Engkau memberi kami kesempatan menikmati kehidupan. Kami mendasari kehidupan ini dengan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing dengan beribadah kepadamu. Tuntun kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Tetapi ampuni kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-31 dan 32, firman Tuhan demikian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita merenungkannya dengan judul, Yesus sanggup memulihkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 31 yang kita baca tadi, Yesus Kristus memberi peringatan keras kepada Simon Petrus bahwa iblis telah menuntut untuk menampinya sama seperti gandum. Gandum memang perlu ditampi untuk dipisahkan dari sekamnya serta untuk menyingkirkan bulir yang patah dan kering. Nah, saudara, kalimat ini mengandung arti bahwa iblis mau menghancurkan Simon Petrus. Tuhan Yesus Kristus mengetahui bahwa Simon Petrus akan menyangkalnya. Yesus Kristus mendoakannya agar imannya tidak gugur. Karena dia tahu Simon Petrus akan sungguh-sungguh bekerja mengabarkan Injil. Saudaraku, masa-masa sulit yang dialami oleh Simon Petrus bukan hanya membuatnya lebih kuat secara iman, melainkan juga memberi kekuatan dan keberanian menguatkan orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat ayatnya yang ke-32 yang kita baca tadi. Yesus Kristus juga berkata, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, dalam terjemahan asli, kata insaf pada ayat ini menggunakan kata epistrepo yang memiliki arti berpaling atau berbalik. Yesus Kristus berdoa bagi Simon Petrus agar tidak jadi menyangkalnya, tetapi dia berdoa agar imannya jangan sampai gugur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini memberikan pesan yang begitu menguatkan kita bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan. Mungkin saat ini kita sedang ditampi oleh iblis dan terkadang kita gagal dan jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Allah memberikan kita
kesempatan untuk kembali bangkit dan insaf sehingga menjadi semakin kuat. Tuhan Allah sanggup untuk mengubah kehidupan kita asalkan kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau diri kita merasa rapuh, ada keretakan yang terjadi di tengah hubungan dalam keluarga ataupun dalam lingkungan pekerjaan dan pelayanan kita, datanglah kepada Yesus Kristus dalam doa, sebab kita tidak akan pernah menemukan jawaban jika hanya bertanya pada diri kita sendiri. Yesus Kristus sanggup mengubah hidup kita ketika kita merasa tidak ada titik terendah dengan masalah yang tidak kunjung usai. Tapi percayalah dan datanglah kepada Yesus Kristus. Ia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita agar kita dapat menguatkan orang lain. Hidup kita akan semakin lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Kau boleh beri bagi kami. Kehidupan, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau berikan kesempatan untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang kami percaya firman Tuhan ini memberi kekuatan iman bagi kami, menjalani kehidupan untuk terus mengandalkan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di luar Tuhan, godaan tidak dapat kami hadapi. Kami akan terjerumus dengan godaan yang mudah datang dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati kehidupan pribadi dan keluarga kami. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara. Berkati kami semua hari ini, di mana kami dipercayakan juga dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Engkau berkati dengan apa yang sudah Engkau beri di berbagai bidang kehidupan kami. Berkati pelayanan kami hari ini, para hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta. Engkau juga memberkati semua umat-Mu, Jemaat Maranatha Paslaten, dari kolom 1 hingga 27, dan pemerintah terus diberkati oleh Tuhan. Jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami dari mara bahaya, biar kami sanggup untuk dapat tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang diberkati, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Selamat bekerja, tapi jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, andalkan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara pasti disertai dan diberkati Tuhan. Shalom.